Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hari ini mau selamat? Mau mendapatkan rahmatnya Allah? Mau mendapatkan keberkahannya Allah? Jawab salamnya itu kan wajib hukumnya. Dan ketika kita mau jawab salam itu sesungguhnya kita sedang menerima keselamatan, rahmat dan berkahnya Allah. Maka jangan sepele dengan menjawab salam. Walaupun kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan di tahun 2025 kita memahami pentingnya menjawab salam. Karena setelah saya pikir-pikir mungkin saya juga dulu tuh jarang sekali menjawab salam, atau jawaban salam saya asal-asalan. Sehingga akhirnya selamatnya lewat, rahmatnya gak dapat, apalagi keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Allah bersembunyikan keberkahannya sampai kita nanti menghadapnya. Amin. Dan yang saya doakan agar supaya kita semua terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, insyaallah saya hari ini datang khusus hanya ingin menegaskan ke ibu-ibu bahwa setiap bacaan Al-Qur'annya ibu-ibu tidak akan sia-sia. Kalau ibu ngomong sama tetangga mungkin bukannya sia-sia lagi, malah jadi dosa. Ibu nonton film yang enggak, akhirnya mengurangi takwa. Ibu scroll nonton TikTok, ketemu barang bagus, masuk ke ranjang kuning. Tuh yang ketawa-ketawa, Mbak itu kok tahu aja sih ya, tadi malam baru check out tuh ya kan. Nah, itu mungkin ada kesia-siaannya, tetapi membaca Al-Quran gak akan pernah sia-sia. Saya memang selalu bilang dari setiap kajian saya, dari satu daerah ke daerah lain, bukan masalah hafalannya saja. Hafalan itu akan mempermudah kita untuk mengimbangi kehidupan kita ini yang penuh dengan hiruk pikuk. Pasti gak mungkin kita gak marah dalam satu hari, gak mungkin kita gak kesal dalam satu hari. Gak mungkin ibu-ibu hari ini aja mungkin ketika kita berangkat dari rumah datang ke sini sebelumnya kita ada rasa gak enak di hati, ada rasa kesal di hati. Ketemu suami mungkin baru juga tanggal berapa ini duit kok udah mau habis, minta duit jajan gak dikasih lagi, ada rasa kesalnya. Itu manusiawi, karena semua turunan Nabi Adam itu berdosa. Makanya saya hari ini ingin berbagi. Ibu-ibu jangan pernah panggil saya ustazah, Insya Allah. Pertama memang karena saya meyakini ketika kita nanti mati, bukan masalah gelarnya yang akan mendapatkan pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan gelarnya yang akan bawa kita masuk ke dalam syurga. Yang akan dihitung adalah amal dan ibadah kita. Tapi memang karena saya juga merasa belum cukup berilmu. Saya belum belajar fikih, saya belum belajar tafsir, ya. Dan saya selalu ingat kata guru-guru saya. Jadi awal mulanya ini saya mempelajari dan mendalami Islam, kata guru saya, Mbak Enji, catat satu hal dalam perjalanan spiritualmu. Enji akan tetap gagal kalau hanya menjadi seorang muslim tapi tidak mukmin. Karena Islam itu harus merubah diri kita. Ilmu yang kita dapat harus mengarahkan kita pada perubahan adab.
Jadi hari ini ibu-ibu datang ke sini, pulangnya dapat ilmu. Kalau tidak merubah hidup itu, ilmunya akan sia-sia. Kalau nggak merubah adab kita, nggak merubah kelakuan kita, nggak merubah sifat-sifat jelek kita, berarti kita belum serius mempelajari Islam itu sendiri dan belum serius membaca Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an itu surat An-Nahl ayat 89 itu, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busra. Al-Qur'an itu untuk mengarahkan. Kalau cuma sekedar dengar sampai ke otak nggak dijalankan, itu yang Allah minta agar supaya yuk kita rubah. Tobat ya tobat, Masya Allah. Masa gak banyak orang yang kaya raya habis itu juga bunuh diri? Betul? Habis caleg-caleg begini nih kemarin, banyak banget yang kalau aku bilang ya udah, daripada stres-stres baca Al-Quran aja gitu kan. Tapi yang namanya proses kehidupan orang kan mungkin hilangnya juga udah banyak kali ya duitnya ya gitu. Tapi itulah yang Allah ingin tunjukkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tu'izzu man tasya' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tadi aku lupa ya kasih tahu Al-Qur'annya ya. Tadi surat An-Nahl ayat 49 ya, yang pertama ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba kan itu kan lebih punya. Nah, mudah-mudahan tidak hanya sekedar sampai di buku tulis, tidak hanya sampai di sini, tapi sampai pada perubahan sikap. Karena ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah berhasil merubah sikap ibu dengan Al-Quran, ibu kan menikmati hadiah demi hadiah yang ibu gak pernah perkirakan sebelumnya. Karena ini yang terjadi dengan saya. Tetapi Allah minta perbaiki dirimu. Zumma inna rabbaka lilladzina amilu su'a bi jahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu. An-Nahl ayat 119. Allah akan menghapus dosa-dosamu karena kebodohanmu kalau engkau bertobat. Zumma tabu, bertobat. Tapi Allah gak cuma minta bertobat, Allah minta min ba'di dzalika wa aslahu. Allah minta memperbaiki diri. Maka ibu-ibu, hari ini kita tahu temanya Al-Quran harus memperbaiki hidup kita. Yang miskin jadi kaya, yang dihina-hina alhamdulillah Allah memberikan kehormatan dari Al-Quran. Dan lebih enak menikmati kehormatan dan kemuliaan dari Al-Quran daripada dari orang-orang yang memujimu tapi di belakangmu juga menjelekkan. Ibu-ibu kejar. Di dalam Al-Quran itu luar biasa rahmatnya. Makanya kalau hari ini Al-Quran belum bisa membuatmu sejahtera, cek lagi, kenapa kok saya baca Mbak Enji, tapi kok hidup saya begini-begini aja terus. Saya masih kesel hatinya, saya gak bisa maafin orang yang menghina saya gak bisa terima kok saya miskin terus. Ibu-ibu gak ada, Allah itu gak pernah mau kita miskin. Allah cuma minta surat An-Nisa ayat 100. Yuhajir fi sabilillah yajid fil aqmura mudazziru wa sa'a. Engkau hijrah dulu, baru Allah jadikan bumi ini tempat yang lapang untukmu mendapatkan rizki. Lapang ibu-ibu, udah banyak lapang. Ada yang cuma lapang, ada yang cuma banyak, tapi nggak lapang. Tapi kalau Allah udah janji lapang, itu pasti. Tapi Allah minta hijrah. Dan mungkin disitulah kenapa Allah memutuskan udah aja mondok dulu di Pondok Bambu. Karena Allah ingin agar supaya ketika engkau mempelajari Islam, engkau memasukkannya bukan di sini, tetapi engkau memasukkannya di sini. Ibu-ibu, kalau Al-Quran udah ada di sini, ibu-ibu ada rasa khawatir iya, tapi nggak akan lama iya. Ada rasa, aduh kok takut ya? Ada, itu manusiawi. Rasa itu dari Allah, tapi diamnya sebentar. Ketika ibu udah baca Ar-Rahman Al-Quran Al-Quran Insan Al-Mul Bayan Asamsual Kumarobi Usman Banajan Wasajar Yasudan Wasama'a Waraba'ana Wada'al Nisan Alatatu Fil Nisan 7 menit surat Ar-Rahman. Kalau ibu udah hafal insya Allah hilang. Makanya hari ini ibu-ibu bismillah ya, kita sama-sama belajar untuk menghapus semua kegalauan dunia ini cuma pakai satu Al-Quran.
Mau ibu-ibu? Ibu-ibu hari ini mau terima ilmu? Mau menjalankannya? Kalau gitu dari penerimaannya dulu. Karena saya khawatir kadang-kadang ilmu yang masuk itu tidak diterima oleh hati kita. Karena Allah mengatakan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum lam tunzirhum. Kata Maula, Masya Allah. Bu Ketua luar biasa ya jamaahnya ya. Tahu ya surat Al-Baqarah ayat 6 sama 7. Oke. Yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja. dan disinilah yang harus kita belajar sama-sama. Tidak hanya sekedar melafalkannya, tetapi mengerti apa yang Allah sampaikan melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Dan bisa ibu-ibu, gampang, enggak susah. Percaya, ini tidak susah. Menghafal Al-Quran enggak susah, taruh di hatinya enggak susah. Yang susah itu adalah ibu ngilangin penyakit hati. Yang namanya benci, kesel, sakit hati, gak terima, merasa diperlakukan gak adil, itu yang susah pergi dari hati kita. Dan kenapa saya tuh getol banget untuk program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Karena saya merasakan betul bagaimana Al-Quran kalau udah ada di sini ya ibu-ibu. Apalagi kita dibantu sama para penghafal Al-Quran ini yang kadang-kadang kalau mau maaf nih kayak hari ini saya lagi berhalangan gak bisa sholat. Tetap 216 anak-anak saya yang di Lombok sedang ngaji. Masya Allah. Mudah-mudahan itu jadi pelindung saya juga. Mudah-mudahan jadi penjaga saya dan kiamat juga. Mudah-mudahan jadi pembuka rezeki. Dan itu udah pasti, paten itu, fix kalau kita bilang hari-hari ini. Dan itu juga kalau kita amalkan sendiri, Masya Allah. Ibu-ibu nanti akan terkejut-kejut melihat bagaimana tuh Allah melipat gandakan semua ayat-ayat Al-Quran itu dalam bentuk rizki yang ibu nggak pernah kira. Tiba-tiba kok usaha jadi lancar, tiba-tiba kok yang sakit kok jadi sembuh, tiba-tiba dapat penghormatan di dunia. Kan banyak orang-orang tiba-tiba kok bisa jadi bupati, wali kota. Kalau mau dibilang dibandingkan dengan anak-anak yang sekolah di luar negeri, kok tiba-tiba sekarang kok jadi menteri orang biasa. Gak usah gitu ya, jadi kaya raya juga bisa. Ya kan pakai sekolah dunia, enggak juga. Banyak juga yang gak pakai sekolah dunia tiba-tiba jadi kaya raya. Nah ini yang dikatakan bahwa kekuatan Al-Quran itu melebihi daripada bayangan ibu-ibu. Tugas kita satu, taruh Al-Quran di sini. Tapi sebelumnya, yuk kita bersihin tempatnya Al-Quran. Sanggup ibu-ibu? Insya Allah ya. Nah karena ibu-ibu kayaknya agak lemes hari ini, saya mau tes dulu. Ya, ibu-ibu lemes mau sarapan atau bagaimana nih? Ya kan? Atau ibu-ibu saya kadang-kadang kalau ibu-ibu melihat terus ngomong, saya jadi agak khawatir gitu loh. Apakah ada satu ayat yang saya bacakan salah gitu kan, atau artinya salah gitu kan, atau ibu udah ngantuk gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya ibu-ibu ya. Nah syarat untuk ilmu masuk adalah 3. Sesuai tadi ya, ibu-ibu jangan sampai ini mati, jangan sampai ibu-ibu ini ditutup ya. Apa tadi kata Maulahu ala qulubihim, baru samarin. Berarti ada 3 syarat agar supaya ibu-ibu ini nggak diazab karena ibu-ibu nggak bisa menerima ilmu. Yang pertama adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Kita belajar dari indera kita ini. Sekarang kalau gitu saya mau tes penglihatannya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu penglihatannya masih awas semuanya ya. Ibu-ibu sebelah kanan awas ya. Belakang awas, masih bisa lihat ya. Sebelah kiri masih ya. Alhamdulillah. Yang saya pakai bajunya warna apa? Hijau. Ada yang hijau, abu-abu, biru. Nah, yang mendekati lah, yang penting ibu nggak bilang kuning aja. Ya kan? Jadi masih emang nyaru sih ya. Ada abu-abunya, ada birunya. Kalau hijau sih enggak ya.
Kalau hijau kali jauh kali ya. Oke, berarti rata-rata masih bagus lah penglihatannya. Sekarang pendengarannya, pendengaran ibu oke pendengarannya? Sebelah kiri? Oke, kalau hati kan urusan aula ya yang muji ya. Kalau saya tuh cuma pengen muji sekarang pendengarannya ibu-ibu. Bener ibu-ibu udah siap? Kok lemes ya? Ibu-ibu siap? Ini bukan malaikat Jibril ibu-ibu, jadi ibu nggak usah takut ya kan? Ini juga kan tidak akan menentukan ibu masuk surga atau neraka enggak. Kita agar supaya ibu-ibu yakin bahwa oke, saya masih punya pendengaran yang baik. Mudah-mudahan ibu bisa masuk dengan baik ke dalam pikiran dan hati saya. Oke, ibu-ibu angkat tangannya, ibu-ibu angkat tangannya, masih bisa dengar kan ya? Kalau yang bisa dengar diangkat tangannya tinggi. Angkat tangannya, dikepalkan, ditaruh di dagu. Kan bisa saya sih begini-begini. Dagunya mana ibu-ibu? Dagu mana? Dagu mana? Ya kan? Dagu? Ya, oke. Jadi ibu jangan ikut saya karena yang dites adalah pendengaran. Angkat tangannya. Kepalkan, taruh di jidat. Udah benar ya. Nah, jadi itu ibu-ibu hari ini nggak usah ikut-ikutan orang lain. Ya, itu pelajaran pertama. Ibu-ibu ikut orang lain belum tentu orang lainnya bawa ke dalam kebenaran. Kalau nantinya ujung-ujungnya ibu-ibu diantar kepada hal-hal yang jelek, memang dia mau tanggung ibu-ibu. Saya aja masuk penjara pada waktu itu. Betul. Gara-gara ikut-ikutan juga ini. Nah, iya kan? Bila saya di penjara, ada yang mau selamatin nggak? Al-Quran yang mau selamatin, Allah yang nyelamatin. Makanya udah, jangan suka ikut-ikutan sama orang. Ikuti aja apa yang di dalam Al-Quran. Itu udah paten. Apa kata Allah nggak pernah salah. Makanya hari ini mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa menguatkan saya juga. Ibu-ibu, saya ini sama ibu-ibu itu sama. Kita posisinya sama. Saya tidak lebih berilmu, saya tidak lebih suci. Saya hanya memang diizinkan Allah justru karena mungkin dosa saya lebih banyak dari ibu-ibu. Makanya hari ini saya diminta Allah untuk keliling dari daerah ke daerah. Mudah-mudahan Allah menghapus dosa itu. Amin. Jadi Allah memberikan tugas yang lebih berat kemana-mana gitu ya. Tapi kalau kita bicara masalah ilmu, kata guru saya, jangan pernah kau merasa kau punya lebih banyak ilmu yang itu. Karena itu akan menghancurkan. Hari ini kita putuskan. Tadi kalau hatinya wadahnya Al-Quran, berarti hati harus kita bersihin. Bersihin ya ibu-ibu ya. Engkau menzolimi, engkau akan terzolimi. Ibu catat garis bawah. Jangan main-main. Jangan main-main. Engkau menzolimi, engkau akan dizolimi. Itu rumusnya. Karena Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsan illa, tidaklah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Begitupun kejahatan. Makanya ketika saya umroh kemarin, ustaz saya cuma bilang, Mbak Eji, ini tempat di mana kita belajar bahwa satu kebaikan dibalas menjadi 100. Dibalas menjadi 100.000 ibu-ibu. Bukan cuma 100 ibu-ibu, 100.000. Kita ini tersenyum. Makanya saya tuh ya, kalau tadi Ustaz Hardi bilang kalau senyum-senyum 10.000 kali itu harus diperiksa. Saya mungkin lebih dari 10.000 kali saya waktu umroh di Madinah, semua orang yang saya ketemuin saya senyumin. Mudah-mudahan balasannya 10.000 kali lipat. Ya kan, tapi saya masih waras nih ya Pak Ustaz ya. Nah, saya belum jangan diperiksa saya ya kan. Karena saya yakin begitu pun kejahatan. Satu kali kita ngomongin jelek orang di tanah suci itu haram. Balasannya satu kali kita ngomongin jahat, Allah ganjarkan 100 kali lipat kejahatannya dan keburukannya. Dan itu pelajaran pertama. Udah ibu-ibu, percaya sama saya. Urusan orang yang menzolimi ibu-ibu, harusnya ibu-ibu bersyukur ibu dizolimi. Karena dengan penzoliman mereka itulah tanda-tanda ibu akan diangkat derajatnya. Ya, sakit hati betul iya.
Tapi kalau kita membalasnya, kita nggak terima pahala, dan mungkin kita nggak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika engkau terzalimi, diamlah, engkau sujud sama Allah, engkau minta cuma satu, ini doa saya, ya Allah terus beri saya kesabaran untuk tidak membenci orang yang telah menghina saya. Ya Allah, berikanlah saya keikhlasan untuk bisa memaafkan orang yang telah menzalimi saya. Itu terakhir saya, karena saya nggak mau hidup dengan rasa benci, saya nggak mau hidup dengan rasa kecewa, saya nggak mau hidup dengan rasa sakit hati, karena itu akan memperlambat hijrah saya. Ibu-ibu hijrah, ibu kalau masih ada sakit hati nggak akan maju-maju, susah, bawaannya kebanyakan. Ibu taruh di kantong kresek, ibu benci, dengki, iri hati, nggak terima. Ibu-ibu nggak jalan tuh susah. Ibu-ibu jalan tanpa koper sama dengan koper, cepatan mana? Cepetan tanpa koper. Makanya kalau ibu-ibu mau cepat pengen kaya, mau dapat rezeki, udah hilangin tuh penyakit hati, nggak ada gunanya ditantang terus. Ibu mendingan bawa bawaan yang bermanfaat, kebaikan. Masya Allah, ketulusan hati. Ya Allah, sifat memaafkan, ibu bawa di situ. Supaya apa? Supaya ibu akan lebih cepat mendapatkan kelapangan yang Allah janjikan di bumi. Allah janjikan nama yuhajir fisabilillah yajidil murakaman kanzira waza'a. Lapang di bumi, bukan hanya di Bekasi, bukan hanya di Jakarta, bukan di Indonesia, di seluruh bumi hidupmu akan lapang. Ibu nanti tembusnya di Madinah, ibu lapang hidupnya. Tembusnya di Amerika, ibu lapang hidupnya. Kalau pakai hijrah. Tapi kalau tidak pakai hijrah, saya garansi 100% gak akan pernah lapang hidupnya. Walaupun punya banyak, belum tentu lapang. Anak kecil cepat menghafal, hatinya bersih. Pagi berantem, siang baean. Ibu-ibu pagi berantem, ketemu lebaran berikutnya juga belum baik-baikan, ya kan? Karena emang susah ini. Wabusro, kabar baik. Jadi kalau ibu-ibu udah baca pakai hati, semua yang akan ibu dapat adalah kabar baik. Gak diterima di kampus ini, tetap itu kabar baik. Karena wa asantakafu syai'a wa huwa khairul lakum wa asantuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat 216 Al-Baqarah. Itu loh, makanya kita ayo pakai Al-Quran dengan hati. Termasuk ayat ini, ibu-ibu, karena hati kita harus dibersihkan. Dan itu dimulainya dengan harta. Yuk, kita akan membersihkan harta kita dulu. Ya, akan ada kotak. Ya, infak akan diedarkan. Saya ingin memberitahukan rahasia sedekah. Selama ini kadang-kadang kita sedekah kotak lewat cuma. Padahal ini ibadah yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Dan di dalam sedekahmu itu ada ampunan dosa. Di dalam sedekahmu itu ada rizki yang akan dilapangkan. Ambil saat ibu nanti akan mengisi itu. Masalul ladina yunfiqu sama amwalahum fisabilillahi ya kama sali abadin amhabat sanadillah fikuli sebulatin mi'atu habbah. Al-Baqarah ayat 261. Ya, ibu-ibu yakin nggak sama Al-Quran? Yakin. Ibu-ibu yakin sama Al-Quran? Yakin. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu yakin ini akan kejadian. Jadi kalau Allah berfirman masalul ladina yunfiqu amwalahum fisabilillah kama sali habbatin habbat sanadillah fikuli sebulatin mi'atu habbah, bahwa seperumpamaan engkau menginfakkan hartamu di jalan Allah seperti satu butir yang ditanam menghasilkan 7 tangkai, di mana 7 tangkai itu berisi 100. Jadi hari ini kasih 1, balasannya 700. Yakin ini kejadian? Yakin. Ibu nggak pernah tanya sama diri sendiri, baju saya sedekah kemarin 10.000, mau baliknya nggak 700 itu. Ibu-ibu, ginjalmu, paru-parumu, ususmu itu lebih dari itu. Tapi yang Allah bicarakan dalam Al-Baqarah 261 itu adalah kalau engkau yakin engkau bisa mendapatkan rezeki itu di bumi dalam bentuk mungkin dapat rumah, mungkin dapat kemudahan, anak dapat beasiswa. Ini loh, ini. Tapi ibu-ibu syaratnya pakai hati. Ibu ambil, baca Bismillah. Ibu pegang sambil nunggu nanti kotak infaknya jalankan. Ibu doa.
Ya Allah, hari ini saya ingin A, B, C, D, E, F, G. Yang pertama minta ampunan dosa, yang kedua minta dilapangkan rezeki, yang ketiga tambahkan apa yang kau inginkan. Sampai pada saat kotaknya datang, Ibu kasih. Saya yakin Al-Baqarah 261 satu diganjar 700. Ibu yakinkan itu, Ibu masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak saya mendapat cerita soal keajaiban bersedekah di tempat yang saya dapat. Karena saya ingin menguji ada enggak, dan udah banyak ibu. Mudah-mudahan ada satu dari ibu-ibu yang betul-betul akhirnya nanti bisa DM ke aku, Mbak Inci, ya Allah benar loh, kemarin saya sedekah 10.000 loh ya di Masjid Al-Muhajirin. Tiba-tiba pokoknya saya dapat rezeki lebih dari itu. Saya pengen itu, tapi pakai hati ibu-ibu. Yuk, kotak segera dijalankan. Ibu-ibu, saya boleh berpesan lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit dan gak ikhlas ya. Karena kalau ibu-ibu ngasihnya banyak, ya pasti lagi banyak, gitu kan? Kalau yang sedikit jangan minta banyak. Nah, silakan Ustaz Hadi untuk memandu. Kebayang gak ibu-ibu kita menjalankan semua yang ada di dalam Al-Quran? Wah. Dan itulah yang ingin saya bagikan kepada ibu-ibu. Bagaimana akhirnya saya bisa mendapatkan begitu banyak kenikmatan yang bertubi-tubi. Tapi bukan gak ada ujian loh. Hari ini pun ujiannya masih menyertai. Tapi rasanya tidak seberat dulu. Ujian itu udah biasa, ibu-ibu gak usah khawatir. Ujian itu akan datang setiap hari. Tapi kalau ibu-ibu terlatih menggunakan Al-Quran, ya, dan gak memegang masalah itu lama-lama, itu akan terbiasa menghadapi ujian. Karena pertanyaan saya, ibu-ibu ini aqua berat gak sih? Ibu, ini berat? Oh ya udah, ini aja lah. Ini berat apa ringan? Ringan. Oke. Kalau ibu pegang begini sejaman, Pegal. Ya pegalnya paling sampai di sini sih ya. Nah, kalau pakai tegak lurus, Pegal. sejam. Sampai ke sini loh ibu-ibu. Ya kan, kalau nggak percaya jajal aja di rumah nanti pulang nanti begini ya kan, sejaman gitu ya. Masalah itu seperti ini. Ringan. Ibu megangnya kelamaan. Ya. Benci sama orang megangnya bertahun-tahun, akhirnya sakit pinggang. Betul? Orang yang ibu benci makin sukses loh. Ya betul loh. Ya kan, karena orang yang ngomongin ibu itu setelah 5 menit dia ngomongin ibu, dia lupa. Kemudian dia ingat lagi. Sementara ibu yang diomongin, ibu ini rekam lagi. Tuh sakit banget udah gitu, ibu tambah lagi curhat ke Besti. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya bukan nyangka ya. Dia sempat sepiring seberdua sama kita, kok dia bisa tega-teganya ibu-ibu daripada ibu curhat. Ya, nggak jelas. Belum tentu teman dekatnya ibu-ibu ini juga nggak ngomong ke teman dekatnya. Karena ingat, teman dekatnya ibu-ibu punya teman dekatnya lagi loh. Ya kan? Kata kuncinya apa? Tapi jangan bilang-bilang ya. Walaupun pada saat itu 90% rata-rata bilang juga ke orang lain. Daripada ibu perlu ceritain kejelekan ini gara-gara habis sakit hati, ibu-ibu lebih baik baca apa? Kalau udah hafal enaknya gitu, ibu-ibu mau baca surat apa aja terserah. Ya kan, tapi kalau pengen ibu dapat ketenangan, kalau saya selalu senangnya baca Al-Fatihah, inna fatana laka fatan bina ya firullah kallah mata kalau menjadi nama ta'akhir, ayat iman umat warga, ayat dikasih rotol mustaqim, ayat surah kaulah gunasan aziza. Enak ibu-ibu baca surat Al-Fatihah itu berpahala daripada ibu-ibu ngomong, ya Allah, tega Allah, nggak habis pikir, ya Allah, saya benar-benar loh. Ibu kebayangin deh, coba deh, kurang baik apa lagi? Dulu waktu dia nggak ada apa-apa, dulu waktu dia masih susah sama aku, sekarang bilang udah sukses, kalau aku dicuekin, ibu-ibu mau gitu, mau punya dunia. Ya, makanya kalau ibu mau ngebaikin orang, jangan berharap orang ibu baikin akan ngebaikin ibu balik. Tapi ingat Rahman ayat 60. Ya, yang tadi ya. Ingat aja itu, kita berbuat baik, balasannya pasti baik ke kita. Nah, jadi kalau suatu saat orang yang kita baiki itu menjahati kita nggak akan sakit hati. Kalau udah hafal Al-Quran, bacain aja Al-Qurannya.
ya kan? Tapi bukan baca insupahin loh ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang ibu baca Yasin 3 kali ya kan? Bolak-balik jangan, ya kan? Yasin itu bukan dibaca supaya orang itu dapat musibah, jangan loh ya. Pokoknya ibu-ibu sekarang hari ini kan baru kedua, mudah-mudahan nanti ketuaan saya kalau ada waktu lagi saya datang, karena ada beberapa hal yang memang harus kita kuras dalam hati kita. Ibu-ibu, rezeki ibu hari ini mungkin tertunda karena hati ibu juga masih kotor, ya. Jadi jangan salahkan ya, jangan salahkan Allah apalagi atau tetanggamu atau siapapun juga. Jangan ibu berpikir, oh karena saya tuh begini nasibnya karena orang menghancurkan saya. Ibu-ibu, 1000 orang pun menghancurkan ibu-ibu. Kalau Allah bilang engkau mulia, engkau mulia. Gak usah khawatir sama ancaman orang. Makanya kita pun kalau lagi menjelek-jelekin orang, kita lagi benci sama orang, gak usah kita ajak orang lain untuk ikut membenci orang yang kita benci. Percuma ibu-ibu, ya. Kita cerita RT, RW, kota, kabupaten, provinsi, se-Indonesia. Kalau Allah bilang saya mulia, kan ikut saya pun dia tetap mulia. Walaupun ibu udah ngomongin ke 1000 orang, gak akan ngefek. Ya, mendingan ibu simpen energi ibu, ambil wudhu, ambil sejadah, pakai mukena, sholat, baca Al-Quran. Mudah-mudahan ibu diangkat derajatnya. Itu aja kita kuncinya bikin ringkas hidup ini ibu-ibu. Karena saya udah pernah, saya ribet-ribetin sendiri. Saya benci, ternyata juga makin sukses. Betul? Jadi ibu kalian kan? Oh, saya itu lagi begini nih, saya tulis semua nama-nama orang yang saya pikir main dolim banget, dolim. Waktu itu harapannya biar dapat karmanya. Hari ini saya bersyukur sama orang-orang itu, karena orang-orang itulah saya dapat Al-Quran. Makanya jangan terlalu benci orang yang menzolimi ini, ya. Karena mungkin melalui mereka Allah sedang menyiapkan kado yang luar biasa bagimu. Ya, bagi mereka yang sedang disakiti hatinya. Kadang-kadang anak itu juga bisa nyakitin orang tua. Kadang-kadang suami juga bisa nyakitin. Makanya jangan pernah engkau berharap kebahagiaan dan ketenangan dari suami, anak ataupun tetanggamu. Berharaplah dari Allah. Kalau hari ini lagi sakit posisinya, disakitin hatinya, bersiap-siaplah karena engkau sedang akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal engkau mampu menghadapinya pakai Al-Quran. Kalau udah dizolimi nggak pakai Al-Quran, ya jangan harap juga diangkat derajatnya. Ya ibu-ibu ya, ibu-ibu coba hari ini bagi mereka yang sedang disakiti hatinya, katakan pada dirimu sendiri, saya ingin memaafkan dia. Bisa ibu-ibu? Hari ini sebut nama orang ibu benci, sebut dalam hati, kalau saya diteriakin, takutnya ada di sini orangnya, ya kan? Ya kan? Sebut dalam hati, simpan nama itu, ya. Ibu-ibu doakan setelah nanti kita ada sesi doa. Ibu doakan. Saya lila dan saya serius. Ibu maafin satu orang ini aja. Ibu-ibu nanti bisa lihat dari mana Allah membuka kamu. Nanti orang yang ngomongin kamu jangan. Dan fitnah itu biasanya datang dari orang yang membencimu. Ya, gak usah ditanggepin. Ibu-ibu hari ini fokus saya mau bersihin hati. Pertama saya gak mau rendahin orang lain. Kedua sebenarnya ada 8 yang harus kita beresin dalam hati kita, tapi ini 2 dulu. Ya, ibu-ibu nanti habis itu ibu-ibu maafin orang yang ibu benci yang telah nyakitin hati ibu. Ibu serius baca Al-Quran. Ibu lihat bagaimana nanti ibu akan menerima hadiahnya. Dan ibu-ibu, saya datang ke sini kan dengan misi khusus. Kenapa? 1 juta penghafal Al-Quran itu. Kalau ibu-ibu serius, saya nggak mau maksa, saya benar-benar lillah. Saya ikhtiar aja ke daerah-daerah. Mereka ini telah memberikan kontribusi dengan kesuksesan di dunia saya. Saya nggak tahu akhir nanti, tapi saya yakin. Karena ayat dan mereka itu mengalir setiap hari. Ya. Ibu-ibu, insya Allah dalam waktu dekat saya nanti akan punya brand baju sendiri, insya Allah. Alhamdulillah, ya. Bukan baju ini masih baju endorse. Ya, saya masih agak dibayar kalau untuk ini ya. Tapi ibu-ibu nanti follow ya IG saya, itu namanya House of Angie. Ya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa memberikan apa yang terjangkau, ya kan. Mudah-mudahan lah ya. Dan yang paling penting adalah itu adalah rumah kita untuk berbagi cerita. Ibu-ibu datang ke situ yang mau curhat yang mungkin gak kepengen orang lain tahu. Karena saya sangat merasakan ketika saya sangat terpuruk, saya pengen cari teman yang amanah, yang rahasia saya gak bocor. Tapi saya ketika habis bicara, saya dapat ayat Al-Quran. Habis itu saya dapat ketenangan. Jadi saya pengen jadikan
tempat di mana saya ya toko kecil ibu-ibu, jadi ibu jangan ngebayangin yang besar-besar, nggak apa-apa gitu kan, namanya juga baru mulai. Tapi saya lebih ingin menjadikan itu menjadi tempat yang penuh keberkahan di mana kita bisa saling bantu. Karena masalah hidup wanita itu sama-sama kok. Ya, coba cara menghadapinya. Jadi ibu nanti juga bisa gabung di komunitas kita, namanya House of NG ya, ibu baru mulai banget ibu, tolong di follow. Ibu bikin jadwal appointment, kita ketemu ada masalah, kita curhat-curhatan. Saya sih sebenarnya selalu memberikan, saya udah bilang sama tim saya nanti ya, kalau satu orang juga jangan kelamaan, paling nggak 30 menit lah kita curhat. Saya mudah-mudahan bisa kasih ayat yang akan menguatkan, tetapi satu syaratnya ayat itu dibaca dengan hati. Ibu-ibu, saya pas kena kasus, amalan dari guru-guru saya banyak banget. Mbak Enji baca ini aku semua. Ada yang baca 1000 kali, sampai saya tuh 1000 kali hilang. Zaman dulu nggak ada loh ya bu counter ya, nggak ada, ya kan. Jadi udah saya baca ya kan. Akhirnya saya pakai kacang hijau, ya kan. 1, 2, 3, pokoknya sampai 100-an kialu datang diambiarin. Mulai lagi dari awal. Ngaruh. Makanya guru saya mengatakan, Enji, beda antara mengucapkan kalimat doa dan berdoa. Saya mau engkau berdoa. Bukan hanya Allah punya wujud jika menangkan pemangsanan, kalau dia sudah kesal, hanya lewat. Tapi kalau engkau berdoa, pakai doamu harus di situ. Makanya pada saat itu, pada saat saya sholat, cuma angkat tangan Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Saya bisa nangis sampai setengah jam berdiri. Allahu samad, Allahu samad. Ibu tahu artinya kan Allahu samad? Ibu bilang gitu loh, ibu ya kan. Sama teman saya juga, teman-teman saya, iya kan. Iya pokoknya yang penting Al-Quran dijalanin ya kan. Iya loh, saya sih ini pokoknya mau. Ya udah, kalau gitu ayat favoritnya apa? Oh saya sih pokoknya kalau sholat ya kul lah ya kan, ya udah sampai di kul aja lah. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, apa artinya? Minta segala sesuatu Allah, minta segala sesuatu Samad, tempat kita minta tidak samad. Kul huwallahu ahad, mintanya sama ahad aja sama satu. Ibu-ibu gak perlu buang-buang energi pergi ke besan, pergi ke anak mantu, pergi ke anak sendiri. Ibu-ibu mintanya sama Allah. Saya ini minta bantuannya udah kemana-mana, dari orang nomor 1 sampai orang nomor berapa. Saya datangi dari yang paling terkenal, dari yang paling kaya. Ternyata gak ada yang lebih kalau kita mintanya sama Allah. Ibu akan terbagai kaget nanti ya Allah. Saya nggak pernah ngebayangin punya brand, ibu-ibu, panjang ceritanya. Masya Allah. Saya nggak pernah ngebayangin dapat umroh. Masya Allah. Masya Allah, itu umroh tuh setelah 15 tahun ibu-ibu ya. Saya dapat umroh gratis. Nggak cuma sampai di gratisnya, private pula. Mintanya Angelina Sonda dulu 12 tahun yang lalu mintanya cuma pengen umroh. Allah ngasihnya apa? Umroh gratis, private, boleh bawa 3 orang gratis, nggak perlu bayar. Jadi saya bawa Kiano, mantan manajer saya dan asisten saya. Sampai di sana diservis, mobil pribadi segala macam. Ya Allah, udah gitu apalagi ternyata dikasih uang jajan pula. Ini Allah, kalau mintanya sama Allah banyak bonusnya. Kalau minta sama manusia, banyak bacaannya ibu-ibu. Pusing saya ya kan. Makanya udah kita belajar cara mintanya sama Allah, kita kembali ke Allah, kita minta sama Allah, kita serahkan ke Allah. Dan ini ibu-ibu tahu, rezeki saya terbuka ketika saya komit untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Setelah itu saya bilang sama yayasan, saya pengen anak-anak ini disekolahkan. Ayo dong. Karena apa manfaatnya? Saya ini kan penerima Al-Quran donasi dulu ibu-ibu. Saya selalu tanya siapa sih yang kasih Al-Quran pertama buat saya hafalan.
Saya nggak tahu apakah beliau yang masih ada atau udah meninggal. Saya nggak tahu beliau ada di Jakarta atau mungkin di Kalimantan atau di Sulawesi. Saya nggak tahu beliau kalau masih hidup mungkin lagi nyapu, lagi ngepel, mungkin lagi datang bulan sama kayak saya. Yang saya tahu satu pasti amalnya nggak akan pernah putus. Karena akhirnya saya pergunakan itu dari hari ke hari. Saya kebayang ini orang pasti sedang sukses-suksesnya. Dan kalaupun mati, amalnya nggak akan pernah putus. Saya juga pengen jadi orang seperti itu. Dan saya pengen ajak ibu-ibu. Yuk, apalagi kalau udah mulai 40 tahun ke atas. Ya, memang betul di dunia wal akhirah. Betul dunia akhirat harus seimbang. Tapi kalau udah mulai dekat-dekat, banyak-banyak dikit yang buat akhirat. Ini Masya Allah, bukan cuman keajaiban yang kita minta dari mencetak 1 juta. Anak-anak ini kemarin alhamdulillah ada 1 yang lulus jadi sekolah di Al-Azhar. Mudah-mudahan doakan jadi ustaz dan ustazah besar. Supaya nanti siapapun yang ikut dalam program ini, ya kecipratan amalnya ibu-ibu. Karena saya selalu menjaga keamanahan saya dan yayasan. Semua itu ada di postingan Instagram saya. Anak-anak di Lombok itu 2016 yang lagi sekolah di Ponpes Bunyanun, Marsyus, itu ada 23 anak. Insya Allah nanti mereka bulan Juni akan ujian masuk ke Al-Azhar. Doakan biar tembus, karena susah juga ternyata. Nanti bulan September juga. Dan ini yang sedang kita perjuangkan. Kemarin saya ke sana, saya bilang kalian gak usah pikir dananya. Karena mereka bilang kalau terima semua kan Mbak Enji jadi berat dong, kan 1 kali masuk anak. Enggak, jangan pikir itu. Allah kita itu maha kaya. Yang kau pikirkan adalah apa? Belajar aja. Masalah rezeki itu Allah udah kasih, udah ada namanya. Saya Enji Nasar kasih ikhtiar untuk ngambil, untuk jemput. Ibu-ibu nggak perlu khawatir atas rezeki ya. Rezeki kita itu udah ada namanya masing-masing. Yang kita minta ditambahkan. Tapi yang pasti udah ada takarannya. Kayak ini nih di antara 1 pokok nih, itu udah tertulis nih Enji Nasar, ya kan? Nanti punya ketua Majelis Alim Anisat, punya ketua DKM, gak akan bisa diambil orang lain. Hanya kita kalau minta ikhtiar, jalan dong ke tokonya, ambil dong di raknya. Itu yang Allah minta, dan hari ini kita berikhtiar gitu. Saya datang khusus mencari orang-orang, mohon maaf ibu. Saya ingin mencari orang-orang yang sedang berhubungan. Saya ingin mencari orang kaya. Kalau orang kaya ikut donasi itu udah biasa. Karena saya ingin dapat cerita keajaiban daripada keyakinan. Keajaiban dari keyakinan bahwa Al-Quran ini bisa merubah hidupmu. Al-Quran ini akan membawa kabar gembira. Alhamdulillah dari berbagai tempat. Banyak sekali keajaiban yang didapat. Pas kemarin tuh Mbak Enci saya kemarin yang ikut loh di Lombok gitu. Masya Allah, alhamdulillah ketika saya ikutan dalam program ini di surat berapa akhirnya betul dijabah oleh Allah dia naik haji. Jadi Al-Quran yang akan saya berikan modelnya seperti ini ibu-ibu ya. Ini mohon maaf ibu-ibu jangan salah tangkap, saya nggak mau makanya saya minta ini jangan sampai jadi fitnah ataupun nanti jadi salah tangkap. Ini Al-Quran, bukan Al-Quran ini loh ya yang akan mengabulkan doamu. Bacaan di dalam Al-Quran, bacaannya. Tapi kalau nggak yakin nggak usah, karena ini nggak akan kejadian. Al-Qurannya akan saya khusus tanda tangani di belakang sini nanti. Mungkin ini karena belum ada yang tanda tangan ya, saya akan tanda tangan di sini. Akan kita tulis start mulai membacanya. Di sini nanti akan ditulis tanggal mulai baca. Ya, ibu-ibu pas terima ini, saya akan doakan tapi nggak semua karena mungkin Al-Qurannya juga terbatas. Ya, setiap kali ibu-ibu baca, ibu tulis tanggalnya. Gunanya apa? Ketika Allah menjaga doamu, engkau tahu di ayat keberapa. Ya karena ada yang datang aku, ya Allah Pak Ijin, aku tuh datangnya, aku tuh dikabul oleh Allah tuh pas di surat Yusuf ayat 52. Masya Allah, Olama inna asyur abasi bismillah. Di situ gitu. Alhamdulillah kemarin tuh Pak Ijin saya, ibu saya sembuh, Masya Allah. Makasih, jangan makasih sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa ibu, tolong jangan idolakan saya ya, tolong. Ya. Ibumu sembuh karena bacaan. Karena bacaan. Bukan karena aku, bukan karena jadi nasalnya. Ya.
Anakku keterima PNS, Masya Allah. Dan saya carinya yang agak-agak ekstrim. Dan saya udah dapat 2-3 orang. Saya bilang, Kak, saya hanya minta niat. Saya nggak butuh duitnya. Karena apa? Sedekah, umroh dan haji itu bukan masalah duit, ya. Tapi masalah hati. Kalau engkau yakin bahwa Allah itu maha kaya dan Al-Quran ini yang akan engkau baca ini tidak ada, kalau dirupiahin berapa, engkau yakin biar Allah nanti hapus. Asalkan engkau yakin. Kalaupun engkau mau dapat Al-Quran ini, tiba-tiba di perjalanan pulang engkau bilang saya nggak mau ikut komitmennya, nggak apa-apa, Al-Qurannya dibawa pulang karena saya ini ikhtiarnya biar semua pada baca Al-Quran, biar mudah-mudahan Al-Qurannya ibu-ibu baca, doa ibu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya utang insya Allah lunas, yang lagi sakit mudah-mudahan sembuh, yang anaknya lagi masalah mudah-mudahan ya Allah diberi jalan keluar. Bagi mereka yang lagi dihina-hina Allah angkat derajatnya. Yang lagi urusan waris mudah-mudahan selesai. Yang lagi mau jual tanah mudah-mudahan Allah kabul doanya melalui bacaan Al-Qurannya. Jangan salah, bacaan Al-Qurannya ini yang kita cari. Karena saya dapat di beberapa tempat, Masya Allah, yang paling tercepat itu balasannya adalah di Semarang. Dan saya selalu minta izin sama Mbak, saya akan bilang berkali-kali ya. Dia angkat tangan datang ke saya, Mbak izin saya nggak punya duit, tapi saya mau dong, Al-Qurannya terbatas. Ya, tolong masukin saya dong ke dalam satu penerima, tapi saya nggak punya duitnya. Saya udah bilang dari awal, komitmen ini bukan masalah bawa duit, komitmen ini bawa hati. Masalah nanti mau ditunaikan itu bonusnya. Ya, kita aja kalau mau leasing mobil, ya kan udah ada DP. Ini nggak perlu, silakan bawa itu Al-Quran. Di Malangka dari masjid ini, saya nggak mau komitmen, nggak apa-apa, nggak usah dibalikin Al-Qurannya. Saya tahu Al-Quran banyak di rumah ibu-ibu. Tapi ini yang saya minta adalah keyakinannya. Pas baca ini, ibu-ibu komit tidak boleh lepas bacaannya sampai doanya terkabul. Itu hatinya itu dulu. Bahwa saya akan terus baca. Saya hanya titip nama saya. Gimana bagiannya? Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kami agar supaya istiqomah. Hanya itu, saya hanya mengejar amal jariah ibu-ibu. Saya tanda tanganin berkas dulu. Itu miliaran yang saya tanda tangan. Astagfirullahaladzim. Hari ini semua yang tertangan di Al-Quran, semoga Allah melimpahkan keberkahan dalam hidup saya. Hanya itu. Jadi ibu-ibu hari ini gak punya duit, ibu-ibu berminat untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Al-Quran yang ibu akan baca nanti akan mengabulkan doa-doanya. Ibu silakan ikut. Cerita yang Semarang tadi, dia katakan saya nggak punya duit, saya bilang ikut antri, tolong komite apa-apa, masukin aja ke dalam antrian karena kita mungkin hanya punya 10 atau 20 Al-Quran. Masuk ke situ, tidak datang lagi baca, terus saya nggak punya duit, berapa? Karena dia udah ngizinin, bismillah. Kan yang kita perlukan hanya hati, niat, yakin, hakul. Bukan duitnya, enggak. Hari ini enggak bawa duit. Terserah ibu mau cicil 12 kali, ibu nggak mau hari bulan ini kasih besok enggak bulan. Terserah ibu aja lah. Karena komitmen itu nanti balasannya sama Allah. Komitmennya sama Allah. Ibu-ibu komitmen, ibu-ibu dapat ganjarannya. Kalau kami ini tugasnya dan siapa? Ketika ibu dapat Al-Quran, ibu baca dan ibu menerima keajaiban daripada Al-Quran itu sendiri.